Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penalaran, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mindfulness. Kami beranggotaan ada Mbak Niken Maulidia Sanjaya, Ikvina Awalu Andriani, Abdul Fatah Al-Alifi, Rosidatu Diana, Faruk Afif Muzaki, dan saya sendiri Cika Novilianti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penalaran. Penalaran adalah kemampuan untuk menilai sesuatu secara rasional dengan menerapkan sistem logika berdasarkan informasi baru atau yang sudah ada ketika membuat keputusan atau memecahkan rumusan masalah, sehingga memungkinkan untuk menimbang keuntungan dan kerugian dari tindakan-tindakan sebelum memilihnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Niken Maulidia Sanjaya. Silakan. Di sini ada manfaat penalaran, ada 6. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kedua, meningkatkan kemampuan kritis. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengomunikasikan pemikiran. Keempat, meningkatkan kemampuan untuk memahami informasi. Kelima, meningkatkan kemampuan untuk menciptakan solusi kreatif. Keenam, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi. Ini ada langkah-langkah penalaran. Yang pertama, identifikasi masalah atau tujuan, yaitu tentukan apa yang ingin Anda capai atau apa yang ingin Anda pecahkan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Cari informasi relevan yang akan membantu mencapai tujuan. Ketiga, evaluasi informasi. Tentukan apakah informasi tersebut valid, dapat dipercaya, dan relevan untuk tujuan. Keempat, analisis informasi. Pelajari dan analisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Kelima, membuat kesimpulan. Dari hasil analisis informasi, buat kesimpulan atau pernyataan yang logis dan masuk akal. Keenam, verifikasi kesimpulan. Verifikasi kesimpulan dengan memeriksa apakah itu masuk akal dan sesuai dengan informasi yang terima. Ketujuh, bertindak. Bertindak berdasarkan kesimpulan dan pemikiran logis yang telah tercapai. Yang selanjutnya adalah berpikir kreatif. Menurut MC Kiroge 2007, berpikir kreatif adalah berpikir yang mengarah pada pemerahan wawasan baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Sementara menurut Martin 2009, kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu produk. Munandar 2009 mengatakan, berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan yang baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu manfaat berpikir kreatif. Yaitu manfaat berpikir kreatif di sini ada bersifat optimis, menumbuhkan berbagai inovasi, menjadi problem solver yang baik, dan menurunkan stres. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah berpikir kreatif. Untuk langkah-langkah berpikir kreatif itu ada 5. Yang pertama adalah menanyakan hal yang tidak biasa. Yang kedua adalah the power of imagination atau kekuatan imajinasi. Yang ketiga adalah knowing how to see atau mengetahui bagaimana melihat.
Dan yang keempat adalah unlock your inner creativity atau buka kreativitas baru, dan spark your new ideas atau pacu ide baru. Dan yang selanjutnya adalah ada definisi dari berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir yang memeriksa, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi atau masalah, termasuk di dalamnya mengumpulkan, mengorganisir, mengingat, dan menganalisa informasi. Istilah berpikir kritis atau critical thinking sering disamakan artinya dengan berpikir konvergen, berpikir logis atau logical thinking, dan reasoning. Manfaat berpikir kritis. Yang pertama itu membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan problem solving. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan evaluasi. Manfaat iki langkah-langkah berpikir kritis kok. Apa kan langkah-langkah berpikir kan? Ibu. Mindfulness. Yuk. Mindfulness atau kesadaran adalah proses psikologis seseorang berupa kesadaran diri atau consciousness yang terdiri dari sadar terjaga, awareness, dan perhatian, attention, terhadap proses kognitif, emosi, serta pengalaman somatis, dengan meningkatkan kemampuan non-judgmental dan penerimaan dengan tanpa menghakimi. Mindfulness adalah kesadaran seseorang yang bersifat moment to moment dengan berusaha memberikan perhatian penuh pada setiap peristiwa yang sedang dialami tanpa memberi suatu penilaian tertentu. Adapun manfaat mindfulness itu ada 4. Meningkatkan kesejahteraan psikologis, kemudian mengurangi kecemasan dan depresi. Dan ketiga, meningkatkan konsentrasi, dan yang terakhir meningkatkan hubungan interpersonal. Langkah-langkah mindfulness itu seperti stop gitu ya, di stop. Alangkah baiknya S-nya itu stop and take stop, berhenti dan merasakan yang dialami. T-nya itu take a breath, mengarahkan kesadaran melalui latihan pernafasan. O-nya open and observe, memperluas kesadaran ke lingkungan sekitar. Dan keempat, P, the process, melanjutkan dengan tanpa berharap. Kemudian, terima kasih banyak presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sebelumnya kita mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.